Om Swastiastu. Dalam kesempatan ini saya akan memulai membicarakannya. Ada seorang petani yang sangat sederhana sekali. Mereka penyabar dan hidupnya sederhana. Bahkan secara ekonomi tergolong miskin. Pemirsa yang terkasih, petani ini memiliki kuda jantan warnanya putih yang luar biasa. Suatu ketika, saudagar kaya yang ada di kampungnya itu ingin memiliki kuda itu, dan dia mendatangi petani itu. Dia berkata, "Wahai Tuan, kalau Tuan menjual kuda ini, aku membayar dengan harga yang sangat tinggi. Tuan bisa memperbaiki rumah Tuan ini, dan Tuan bisa membelanjakan sesuai dengan keinginan Tuan. Juallah kuda ini, Tuan." Tapi pada saat itu petani yang penyabar itu dia katakan, "Wahai Tuan yang mulia, hamba tidak menjual kuda hamba ini." Saudagar kaya itu pergi tanpa permisi. Dan setelah itu ada segerombolan orang. Dia katakan, "Wahai petani, kenapa kamu goblok sekali? Kudamu dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Tentunya kau bisa memperbaiki rumah-rumah yang kau miliki. Kau bisa hidup lebih mewah daripada sekarang, daripada menderita seperti ini." Petani itu sabar sekali. Dia tidak menanggapi dan dia tidak menjawab sama sekali. Akhirnya 2 hari berikutnya, tiba-tiba kuda itu hilang dari kandangnya. Dan pada saat itulah orang gerombolan itu lagi datang. "Hai petani, sudah aku ingatkan kepada dirimu. Coba kamu pikir, andai kata saja kau jual kuda itu, kau sudah memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Tetapi sekarang, keuntungan macam apa yang kau dapatkan? Inilah akibat kau tidak mendengar kata-kata orang yang baik." Petani itu, dia dengan penuh kesabaran dan menelan kata-kata yang disampaikan kepadanya yang sifatnya menghina. Tapi tidak lama lagi, 4 hari kemudian kuda itu pun datang kembali dengan membawa teman 5 kuda liar. Pada saat itu gerombolan itu lagi datang. "Hoi petani, ternyata kudamu ini membawa keberuntungan ya. Tapi sayang sekali, kau pun walaupun 5 kuda belum ada menandingi harga yang sangat tinggi, kau sia-siakan. Betul-betul petani yang tidak berpendidikan." Petani itu sabar. Dia tidak berkomentar. Pemirsa yang terkasih, setelah itu anak petani itu ingin menjinakkan kuda-kuda liar itu. Dan dia lari dengan kencangnya, tapi rupanya terpleset dan dia jatuh, kakinya patah. Pada saat itu gerombolan itu datang kembali. "Ini sesungguhnya kudamu lah yang penyebab terjadi malapetaka, sehingga kamu mengalami kecelakaan seperti ini. Kamu dasar sial kudamu ini." Petani itu tidak menjawab sedikit pun. Dia penuh sabar. Pemirsa, akhirnya pada saat beberapa minggu kemudian terjadilah perang
maka semua yang namanya pemuda-pemuda itu diangkut dan diberangkatkan ke medan perang, terkecuali anak petani ini. Karena kakinya patah, dia tidak bisa jalan, dia tidak ikut berperang. Setelah beberapa minggu, terdengar di kampung itu pemuda-pemuda yang bertempur itu semua tewas. Pada saat itu ada segerombolan yang datang. Tuan, kamu, anakmu masih hidup walaupun patah kakinya. Tetapi kami ini, semua anak kami tewas di medan peperangan. Sungguh beruntung kamu, Tuhan. Pada saat itulah petani itu baru berkomentar. Wahai sahabat-sahabatku yang terkasih, janganlah terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Apakah itu jelek ataukah itu baik? Kita harus cerna dengan sebaik-baiknya. Intinya, saya katakan, kita harus pandai mensyukuri karunia Brahman itu. Itulah yang aku lakukan dalam hidup ini. Walaupun jalan-jalan terbentang luas, belum tentu yang tercepat dan belum tentu juga yang termudah. Dan saya punya keyakinan pasti yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik, Tuhan. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, menyikapi dari kisah cerita ini dapat saya tarik satu kesimpulan atau benang merah. Tidak salah orang suci kita menyerukan silent is Brahman. Diam itu adalah Brahman. Diam itu adalah emas. Artinya sedikit kita bicara, tatkala hanya diperlukan. Indah sekali kisah cerita ini. Dan setelah kita selusuri, sesuai dengan tafsir Weda yang terungkap di dalam Saras Samusaya 308, Yata sprek setanam kesetranam sasya siampada sakaca balarena namrah sadus tata. Orang suci itu sedikit dia berbicara karena banyak ilmunya, kebajikannya. Bagaikan padi runduk karena berat buahnya. Bagaikan pohon yang runduk karena lebat buahnya. Begitulah orang suci. Yang kedua, marilah kita belajar mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih ini. Karena Tuhan bersabda di dalam Adiaya 12 Loka 19, Tulianinda statir matir samtus tokenacit aniketa statir matir bakti nemi prionara. Kepada siapa caci dan maki harus kita lakukan? Kita harus banyak diam, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Teguh dalam pandangan, mewujudkan sarana bakti kita dengan hati yang penuh keyakinan dan ketulusan. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, apapun yang kita alami, belajarlah kita mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kisah singkat ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Om Santi 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 Om.